never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Ducati Gigi Dalinya bangga, Marc Marquez buktikan diri sebagai yang tercepat di FP1 MotoGP Silverstone 2025. Awal akhir pekan balapan MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone diwarnai dengan dominasi Marc Marquez. Pebalap tim pabrikan Ducati tersebut kembali membuktikan bahwa dirinya adalah kandidat kuat juara dunia musim ini dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama, FP1. Catatan waktu 1 menit 58,702 detik yang ditorehkannya membuat Marquez bukan hanya berada di puncak klasemen sesi, tapi juga menjadi satu-satunya pebalap yang menembus batas 1 menit 58 detik hari itu. Penampilan impresif Marquez pun disambut penuh kebanggaan oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Dalam wawancara setelah sesi FP1, Dalinya menyatakan rasa puas dan bangganya terhadap performa pebalap andalannya itu. Marc kembali membuktikan bahwa kami membuat keputusan yang tepat merekrutnya. Ia tidak hanya cepat, tapi juga konsisten. Di lintasan seberat Silverstone, performanya sungguh luar biasa. Kami semua di Ducati sangat bangga, ujar Dalinya dengan penuh semangat. Marquez memang tampil dominan sejak awal sesi. Ia tampak nyaman mengendalikan Desmosedici GP25, terutama di sektor-sektor cepat Silverstone yang memang membutuhkan keseimbangan antara agresivitas dan ketelitian. Beberapa kali ia mencatat waktu tercepat di tiap split, sebelum akhirnya mengunci posisi teratas dengan lap fenomenalnya, 1 menit 58,702 detik. Catatan waktu ini bukan hanya mencerminkan kecepatan mutlak Marquez, tetapi juga menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan kondisi trek dan motor. Sesi FP1 kali ini sempat dilanda angin kencang dan suhu lintasan yang relatif dingin, namun tak membuat Marquez kehilangan daya saing. Saya senang bisa mulai akhir pekan ini dengan hasil positif. Kondisi trek tidak mudah, tapi motor bekerja sangat baik. Kami akan terus bekerja untuk memperkuat ritme balapan, kata Marquez seusai sesi. Di posisi kedua, kejutan datang dari Franco Morbidelli. Pebalap tim Pertamina Enduro VR46 ini menunjukkan peningkatan performa signifikan. Setelah tertinggal cukup jauh pada awal sesi, Morbidelli bangkit di menit-menit terakhir dan mencatat waktu 1 menit 59,067, hanya terpaut 0,365 detik dari Marquez. Aksi heroiknya di akhir sesi membuat Morbidelli berhasil menggeser Alex Marquez, adik kandung Marc, ke posisi ketiga. Sebelumnya, Alex yang membela tim Gresini Racing sempat lama berada di posisi kedua dan tanpa percaya diri dengan setelan motornya. Namun, ia harus puas turun satu peringkat karena tidak mampu memperbaiki catatan waktunya di penghujung sesi. Kami terus bekerja keras dengan tim, dan hasil ini memberi kepercayaan diri. Masih banyak yang bisa diperbaiki, tapi kecepatan kami cukup menjanjikan, ujar Morbidelli setelah FP1. 3 posisi teratas yang semuanya diisi oleh pebalap Ducati menunjukkan dominasi pabrikan asal Italia itu musim ini. Meski berasal dari tim berbeda, pabrikan, VR46, dan Gresini, performa Desmosedici GP25 tampaknya menjadi penentu utama dalam menguasai Silverstone, sirkuit yang terkenal menantang karena kombinasi tikungan cepat dan sektor teknikal. Gigi Dalinya menegaskan bahwa ini adalah buah dari kerja keras semua tim Ducati yang terus berbagi data dan teknologi, termasuk kepada tim satelit. Kami selalu ingin melihat semua motor Ducati berada di depan. Marc, Franco, dan Alex menunjukkan bahwa kolaborasi kami dengan tim-tim satelit berjalan baik. Ini yang membuat Ducati tetap unggul, tambah Dalinya. Di luar 3 besar, beberapa nama besar terlihat masih kesulitan beradaptasi. Fabio Quartararo dari Yamaha hanya mampu menempati posisi ke-7, sementara pebalap KTM Brad Binder berada di luar 10 besar. Pembalap utama Ducati Francesco Bagnaia pun belum menunjukkan performa maksimal dan hanya menempati posisi ke-8. Quartararo mengakui bahwa Yamaha masih mencari solusi untuk masalah grip ban belakang yang menjadi kendala utama mereka di Silverstone. Kami harus memperbaiki setup. FP1 belum menunjukkan potensi kami yang sebenarnya, tapi kami optimis bisa berkembang di FP2 dan kualifikasi, ucap Quartararo. Sesi FP1 ini tentu menjadi pemanasan penting menjelang sesi latihan berikutnya dan babak kualifikasi.
Dengan Marc Marquez mengawali dengan performa yang meyakinkan, tekanan kini ada di pundak para rivalnya. Terlebih, Marquez saat ini juga memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025 dengan keunggulan poin yang makin kokoh jika ia terus tampil konsisten. Dengan kondisi cuaca Silverstone yang sulit diprediksi dan perubahan suhu yang cepat, adaptasi dan strategi ban akan menjadi kunci pada sesi-sesi selanjutnya. MotoGP Inggris 2025 menjanjikan drama dan pertarungan seru di lintasan. Namun satu hal sudah jelas sejak FP1, Marc Marquez belum kehilangan tajinya, dan Ducati punya alasan besar untuk percaya diri. Bos Honda minta dominasi Marc Marquez dihentikan, peringatkan Ducati soal potensi kehancuran. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 mulai mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu yang paling vokal menyuarakan kekhawatiran adalah bos tim Honda, Alberto Puig. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Puig meminta agar dominasi Marquez segera dihentikan demi menjaga keseimbangan kompetisi. Ia bahkan secara terbuka memperingatkan Ducati bahwa apa yang terjadi saat ini bisa menjadi awal kehancuran bagi tim asal Italia tersebut. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati setelah hengkang dari Honda pada akhir musim 2023, tampil luar biasa di awal musim 2025. Dari 6 seri pembuka, Marquez telah mencatatkan 6 kemenangan di sprint race dan meraih 3 kemenangan penuh dalam balapan utama. Ia juga sudah 4 kali merebut pole position, menunjukkan konsistensi dan performa yang luar biasa, layaknya saat ia masih membela Honda beberapa tahun lalu. Keberhasilan Marquez ini menjadi pukulan tersendiri bagi Honda. Sejak ditinggalkan pembalap asal Spanyol tersebut, performa tim pabrikan Jepang itu belum sepenuhnya pulih. Namun lebih dari sekadar nostalgia, Puig mengungkapkan kekhawatirannya soal keseimbangan kompetitif di MotoGP. Ketika satu pembalap mendominasi terlalu cepat di awal musim, kita harus mulai bertanya, di mana para penantangnya? Ujar Puig kepada media Spanyol, dalam wawancara eksklusif. Marc adalah pembalap hebat, kami tahu itu karena kami pernah merasakan era kejayaannya bersama Honda. Tapi ini bisa menjadi bumerang bagi Ducati jika mereka tidak berhati-hati. Menurut Puig, Ducati bisa menghadapi masalah internal apabila dominasi Marquez terus berlanjut. Salah satu indikasinya sudah terlihat dari performa rekan setim Marquez sendiri, Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu belum mampu menunjukkan performa konsisten, bahkan kesulitan mengimbangi kecepatan Marquez di lintasan. Bagnaia adalah pembalap hebat. Tapi saat Anda menjadi rekan setim Marc, tekanan akan meningkat. Ketika hasil tidak berpihak, atmosfer di garasi bisa berubah drastis. Kami pernah mengalami itu. Ini bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi juga soal dinamika tim dan stabilitas mental pembalap, ujar Puig. Ia bahkan menyebut bahwa salah satu pesaing utama Marquez musim ini, yakni Alex Marquez dari Gresini Racing, sudah gugur terlalu dini akibat crash 2 kali di sesi balapan Prancis. Dengan Alex Marquez crash, tantangan terhadap Marquez makin berkurang. Saya kira ini saatnya tim-tim lain, terutama Ducati sendiri, harus mengambil langkah tegas. Jika tidak, mereka akan mengulang kesalahan yang pernah kami alami menjadi terlalu bergantung pada satu pembalap, tegas Puig. Pernyataan Puig tentu bukan tanpa latar belakang. Honda sempat mengalami krisis performa setelah Marquez mengalami cedera parah pada 2020, dan tidak segera bisa bangkit meski memiliki pembalap-pembalap muda potensial. Ketergantungan terhadap Marquez kala itu membuat pengembangan motor seolah hanya berputar pada gaya balap satu orang, yang kemudian menjadi bumerang saat sang bintang absen panjang. Ducati harus belajar dari kami. Kami terlalu terpaku pada Marquez. Ketika dia tidak ada, kami kehilangan arah. Sekarang mereka sedang dalam situasi serupa. Jika Bagnaia tidak bisa menyaingi Marquez, dan pembalap lain tak cukup kuat, maka Ducati akan berada dalam posisi yang sangat rentan, tambahnya. Sementara itu, Marquez sendiri tidak banyak berkomentar terkait pernyataan Puig. Dalam konferensi pers usai MotoGP Prancis, Marquez hanya mengatakan bahwa ia fokus untuk tampil sebaik mungkin dan membantu Ducati meraih hasil terbaik.
Saya di sini bukan untuk menciptakan konflik. Saya ingin menang, dan saya bekerja keras setiap pekan untuk itu. Saya menghormati Bagnaia, saya hormati semua rival saya. Tapi ini balapan, dan saya ingin menjadi yang tercepat, ujar Marquez singkat. Di sisi lain, ketegangan internal di Ducati mulai menjadi sorotan media. Beberapa laporan menyebutkan adanya gesekan kecil antara kubu Marquez dan kubu Bagnaia, terutama soal arah pengembangan motor dan strategi balapan. Ducati sendiri belum memberikan pernyataan resmi, namun situasi ini jelas menjadi bahan spekulasi di paddock MotoGP. Musim masih panjang, namun jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dominasi Marquez akan membawa Ducati ke persimpangan yang sulit. Di satu sisi, mereka memiliki pembalap terkuat saat ini. Namun di sisi lain, tekanan internal dan potensi ketidakseimbangan dalam tim bisa menjadi tantangan besar di paruh kedua musim. Bagi Honda, ini adalah momen yang membangkitkan kenangan pahit sekaligus pelajaran berharga. Dan bagi Ducati, inilah saatnya membuktikan bahwa mereka bisa mempertahankan stabilitas dalam menghadapi badai kemenangan yang diciptakan oleh Marc Marquez sendiri. Bos Ducati bangga, Marc Marquez terkesan sombong, teror saingan jelang MotoGP Inggris 2025 dengan ucapan tak takut trek apapun. Gelaran MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Silverstone dipastikan akan menjadi sorotan dunia balap motor, terutama karena kehadiran Marc Marquez sebagai pemuncak klasemen sementara. Pembalap Ducati itu tampil penuh percaya diri dan menyatakan secara terbuka bahwa dirinya kini tidak takut terhadap lintasan manapun. Sebuah pernyataan yang menyiratkan ancaman serius bagi para pesaingnya. Rider asal Spanyol itu memasuki seri ke-7 musim ini dengan koleksi 171 poin, unggul 22 angka dari rival terdekatnya yang juga adiknya sendiri, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Melihat performanya sejauh ini, tidak berlebihan jika banyak yang menilai bahwa Marquez tengah memasuki babak baru dalam karirnya, lebih matang, lebih tajam, dan mungkin sedikit lebih sombong. Jelang balapan di Silverstone, Marquez mengeluarkan pernyataan yang menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Ia menyebut bahwa tidak ada satupun sirkuit yang membuatnya merasa gentar. Ucapan ini tentu bukan hanya pernyataan kosong, mengingat performanya yang stabil dan mengesankan sepanjang musim ini. Tidak ada satu trek pun yang membuat saya takut, ucap Marquez dalam wawancara yang dikutip dari Crash.net. Itulah targetnya. Maksud saya, jujur saja, akan ada beberapa trek balap di mana saya akan kesulitan. Namun sebelum balapan akhir pekan, saya tidak akan datang dengan mindset bahwa saya akan kesulitan di trek ini, tambahnya. Komentar ini memunculkan anggapan bahwa Marquez mulai menunjukkan sisi kepercayaan diri yang mungkin bisa ditafsirkan sebagai bentuk kesombongan. Namun, melihat rekam jejaknya, terutama sejak kembali dari masa sulit akibat cedera parah, Marquez jelas punya alasan kuat untuk berbicara seperti itu. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Menurutnya, keberanian dan konsistensi sang pembalap menunjukkan bahwa keputusan Ducati merekrut Marquez adalah langkah strategis yang tepat. Saya bangga melihat bagaimana Marc menyesuaikan diri dengan motor kami, dan lebih dari itu, bagaimana dia membawa semangat juang dan mentalitas juara ke dalam tim, ujar Dall'Igna dalam pernyataannya kepada media Italia. Namun, Dall'Igna juga menyadari bahwa kepercayaan diri berlebihan bisa menjadi pedang bermata dua. Ia mengingatkan bahwa MotoGP adalah olahraga dengan variabel tinggi, di mana satu kesalahan kecil bisa mengubah arah kejuaraan. Marc adalah petarung sejati. Tapi kami juga harus tetap rendah hati. Kejuaraan masih panjang, dan semua hal bisa terjadi, lanjutnya. Dalam balapan terakhir di MotoGP Prancis 2 pekan lalu, Marquez tampil meyakinkan di tengah kondisi lintasan yang tidak menentu. Ia menampilkan pengendalian luar biasa di atas motor Desmosedici GP25 miliknya dan finish kedua di balapan utama, setelah sebelumnya memenangi sprint race. Performa tersebut semakin menegaskan bahwa Marquez kini lebih dewasa dalam mengambil keputusan di lintasan. Keputusannya untuk tidak memaksakan diri saat trek basah dinilai sebagai bukti kematangannya sebagai pembalap.
Silverstone sendiri bukan trek yang ramah bagi Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir kali ia menjuarai MotoGP Inggris adalah pada 2014. Namun kali ini, dengan performa Ducati yang luar biasa dan semangat tinggi yang dia bawa, Marquez berniat mengubah catatan tersebut. Silverstone adalah trek yang menantang, tapi kami datang ke sini dengan semangat besar. Kami ingin memperbaiki catatan kami dan memanfaatkan momentum, ujarnya. Ucapan dan performa Marquez jelas bukan hanya ditujukan untuk media. Secara tak langsung, pernyataan bahwa ia tidak takut terhadap trek manapun menjadi bentuk teror mental terhadap para pesaingnya. Termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang hingga kini masih belum menemukan konsistensi. Setelah MotoGP Qatar yang selama ini sangat sulit bagi saya, tetapi saya sukses di sana, saya tidak lagi takut dengan trek manapun, kata Marquez penuh keyakinan. Balapan sulit akan selalu datang, ya, tetapi sekarang kami memiliki keuntungan kecil di klasemen. Jadi, target utamanya adalah mencoba untuk tidak menyia-nyiakan keunggulan itu seperti yang terjadi di Austin dan Jerez, pungkasnya. Dengan posisi klasemen yang kian memanas dan pernyataan-pernyataan tajam yang dilontarkan Marquez, MotoGP Inggris 2025 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling seru musim ini. Persaingan antar saudara, tensi dalam tim Ducati, dan pertarungan dengan tim-tim pabrikan lain seperti Yamaha dan KTM akan menambah lapisan dramatis dalam persaingan di Silverstone. Satu hal yang pasti, Marc Marquez sudah siap tempur. Dan bagi rival-rivalnya, ini adalah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Gigi Dalinya ungkap keahlian tersembunyi Marc Marquez. Bukan hanya pembalap cepat, tapi juga ahli telemetri yang mempengaruhi teknisi Ducati. Direktur teknis Ducati Corse, Gigi Dalinya, memberikan pengakuan mengejutkan tentang Marc Marquez, pembalap anyar Ducati yang musim ini tampil memukau tak hanya di atas lintasan, tapi juga di balik layar. Dalam sebuah wawancara, insinyur asal Italia itu menyoroti betapa besar kontribusi Marquez terhadap tim, bukan hanya melalui kecepatan dan aksi balapnya, tapi juga dari sisi teknis yang jarang diketahui publik. Resto, difficoltà più grosse, quelle due più felici. Sì, la 3 qualcuna volta era costante, qualcuna no. Ho visto un video questa mattina, sì, quando tagli si incazza un po' la moto. Incazza così? Sì, sì, per il momento sì. Quando non taglio, molto pulita la uscita. Però vai in appoggio più sul cordolo esterno? No, meno ancora. Ah sì? Se la curva più o meno arriva è così, quando non lo taglio faccio più questo e si incazza un po' meno. Menurut Dalinya, Marquez telah membuktikan diri sebagai sosok pembalap yang tidak hanya andal saat menggeber motor di lintasan, namun juga sangat cerdas dan presisi dalam menganalisis data. Menurutku dia sangat tepat dalam memberikan masukan. Teknisi akan mendengarkan setiap masukan pembalap dan mencocokkannya dengan data telemetri, ujar Dalinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa peran Marquez di tim tidak berhenti saat bendera finish dikibarkan. Ia juga menjadi bagian penting dalam proses pengembangan motor melalui interpretasi data dan komunikasi efektif dengan para teknisi. Karena kami adalah teknisi dan kami harus menghargai angka, bukan kata-kata. Bagi kami, penting untuk memahami apa yang dikatakan pembalap saat melihat telemetri. Karena hanya dengan cara ini kami dapat membuat kemajuan, lanjutnya. Marc Marquez saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan keunggulan 22 poin dari rival terdekatnya, yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Performa impresif Marquez membuat banyak pihak menilai bahwa keputusan Ducati merekrutnya adalah langkah strategis yang terbukti manjur. Ia membawa gaya balap agresif dan penuh kalkulasi, serta keahlian teknis yang mampu memperkuat sinergi antara pembalap dan tim teknis. Dalinya tak menutupi rasa puasnya bekerja dengan Marquez. Saya sangat senang bekerja dengan Marc. Dia adalah pembalap yang sangat cepat dan mampu mengoptimalkan semua materi yang dimilikinya dengan baik, ucapnya. Namun perjalanan Marquez di musim ini tidak sepenuhnya mulus. Ia mengalami 2 insiden crash saat tengah memimpin balapan, yakni di MotoGP Austin dan Jerez. Menariknya, Dalinya melihat kedua kecelakaan itu bukan karena kesalahan teknis atau kemampuan balap Marquez yang menurun,
melainkan karena hilangnya konsentrasi sesaat. Menurut saya, dia mengalami 2 crash lebih karena kurangnya fokus daripada karena kesalahan berkendara. Itulah mengapa, saya pikir kami dapat mengandalkannya untuk mencapai target-target penting. Kami bekerja untuk dapat mencapai hal yang sama seperti dengan Bagnaia, tutur dalinya, merujuk pada juara dunia 2 kali dari Ducati, Francesco Bagnaia. Situasi berbanding terbalik justru dialami Francesco Bagnaia, rekan setimnya di tim pabrikan Ducati Lenovo. Mengendarai motor terbaru GP25, Bagnaia menghadapi tantangan serius dalam menemukan keseimbangan dan rasa percaya diri, terutama di bagian depan motor. Pada seri ke-6 di Le Mans, Bagnaia bahkan gagal mencetak 1 pun poin, membuatnya tertinggal 55 poin dari Marquez dalam klasemen. Padahal, Ducati sempat mencoba menjembatani kesenjangan performa dengan memberikan data dan analisis gaya balap Marquez kepada Bagnaia. Namun, upaya itu justru menimbulkan komplikasi. Gaya balap Marquez yang khas, penuh manuver ekstrim dan titik pengereman agresif, tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik dan preferensi Bagnaia. Kami sudah memberikan data Marquez kepada Bagnaia, tapi hasilnya di lintasan justru banyak menimbulkan masalah, ujar salah satu sumber internal Ducati. Perbedaan gaya balap antara Marquez dan Bagnaia menyoroti betapa tidak sederhananya proses adaptasi antar pembalap, bahkan ketika mereka berada di bawah satu bendera dan menggunakan motor dari pabrikan yang sama. GP25 memang memiliki potensi besar, namun hingga kini belum sepenuhnya menyatu dengan Bagnaia, yang sebelumnya dikenal sangat sensitif terhadap perubahan karakter motor. Situasi yang berkembang di internal Ducati memperlihatkan dinamika baru dalam peta kekuatan tim. Jika sebelumnya Francesco Bagnaia menjadi pusat pengembangan motor dan strategi, kini posisi itu secara perlahan mulai digeser oleh kehadiran Marquez yang memiliki pengalaman, karisma, dan kecerdasan teknis tinggi. Gigi dalinya pun seolah mengonfirmasi bahwa Marquez telah menjadi salah satu poros utama dalam proyek balap Ducati. Dengan 6 seri yang sudah berlalu, Ducati kini menghadapi tantangan ganda, memaksimalkan potensi Marquez sekaligus memulihkan kepercayaan diri Bagnaia. Jika keduanya dapat kembali tampil kompetitif bersama, Ducati berpotensi mendominasi tidak hanya musim ini, tapi juga periode jangka panjang MotoGP. Namun, untuk saat ini, sorotan utama tetap tertuju pada Marc Marquez. Ia telah membuktikan bahwa keahliannya jauh melampaui sekadar aksi menyalip di tikungan. Ia adalah pembalap komplet, kombinasi langka dari kecepatan, kecerdasan, dan ketajaman teknis, yang kini menjadi aset terbesar Ducati di lintasan dan ruang analisis. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.